Assalamualaikum, balik lagi di channel Trading Secret. Di video kali ini kita akan coba untuk memprediksi beberapa pergerakan market forex di broker Agnes pada time frame H4 maupun daily. Video ini saya buat tepatnya tanggal 22 Juli pada hari Jumat. Oke, langsung aja kita pantau market pair mata uang Euro JPY. Nah, ini adalah setup saya minggu lalu untuk mencari momen entry di market Euro JPY pada time frame daily. Kemarin saya tidak memutuskan untuk entry di market ini. Kenapa? Karena area neckline yang saya tandain di break dan trendline yang saya gunakan untuk menandai area drop base drop supply juga di break. Meskipun sekarang terlihat jika itu hanya false break, tapi itu sudah bisa membuat saya ragu untuk mengambil keputusan entry sell. Ingat ya, jika ada keraguan pada saat kalian trading, mending jangan memaksakan diri kalian untuk entry. Apalagi jika pergerakan marketnya tidak sesuai atau berbeda dengan prediksi dan setup yang telah coba kalian buat. Oke, ini setup lama, jadi kita akan buat setup baru untuk minggu ini. Nah, di daily kita bisa coba gunakan trendline untuk menandai area resisten. Dan di sini kita bisa melihat titik lower high yang lebih rendah dari high sebelumnya, pertanda tekanan bearish. Lalu kita coba tarik trendline lagi untuk menandai area support. Nah, dari sini kita bisa mendapati kemungkinan pergerakan berikutnya. Untuk kemungkinan pertama, dia akan drop dulu menuju area support, lalu melakukan bounce atau pemantulan dan berbalik menuju ke area resisten, sehingga nanti akan menciptakan lower high yang baru. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, dia akan drop dulu ke area support dan ngebreak area support pada waktu yang sebelumnya, lalu membuat area retest sebelum akhirnya meneruskan lagi pergerakan drop ke bawah. Jadi ini adalah ekspektasi pertama dan ekspektasi kedua yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, dari dua kemungkinan tersebut kita mendapati sebuah area aman untuk mencoba entry. Karena dari dua ekspektasi yang kita buat, keduanya sama-sama akan bergerak ke arah support dulu sebelum melakukan bounce maupun retest. Nah, dari situ kita bisa mencoba untuk follow the trend dan mengambil peluang untuk entry sell. Lalu kita coba lihat di market gold, market XAUUSD. Nah, ini adalah setup kita minggu lalu di time frame daily, di mana tidak ada pergerakan signifikan yang terjadi pada market ini. Hanya false break di area support. Oke, kita coba hapus dulu setup kita minggu lalu dan coba membuat analisa baru. Nah, ketika di zoom in, di sini kita bisa melihat area supply atau SND. Kita coba gunakan persegi panjang agar area SND-nya bisa terlihat lebih jelas ya. Nah, kalau kita tarik garis di sini drop, base, drop atau DBD supply. Nah, biasanya ketika terjadi area DBD supply akan ada sebuah halte atau pemberhentian sementara di base sebelum akhirnya meneruskan pergerakannya kembali.
Nah, biasanya area base di supply itu bersinanggungan dengan base di area demand. Jadi ekspektasi kita dia rally ke atas, kemudian membuat sebuah base, lalu akhirnya ngebreak dan bergerak lagi ke atas, sehingga menciptakan area RBR demand. Nah, untuk mencari momen entry kita perlu menunggu pergerakan yang ngebreak area base di demand. Karena di area SND itu bisa saja muncul pullback, entah nanti pullback jenis apapun yang akan muncul. Untuk market US oil kita lewatin dulu ya, karena saya sedang membuka posisi di sana. Jadi nanti kita bahas di akhir video aja. Nah, di market USD CAD pergerakannya sesuai dengan prediksi kita minggu lalu ya. Ada yang ngambil peluang entry di market ini kemarin? Kira-kira udah untung berapa tuh? Oke, ini setup kita minggu lalu. Terus kira-kira bagaimana dengan minggu ini? Nah, di sini pergerakan marketnya sedang berada di sekitar area support. Kita coba tarik jalur atau garis untuk melihat momentumnya. Kita coba gunakan persegi panjang. Saat pergerakan market berada di support maupun resistance, kemungkinan berikutnya cuma ada dua, yaitu bounce maupun break. Nah, tugas kita perlu mencari lebih banyak lagi konfirmasi mengenai pergerakan selanjutnya sebelum mencari peluang untuk entry. Ini tinggal nunggu aja sih. Ada bounce kita buy, ada break kita sell. Tapi kita perlu waspadai mengenai false break yang mungkin saja bisa terjadi pada market ini. Oke, lalu di market berikutnya, market GBP USD. Ini setup kita minggu lalu di time frame H4. Ada break pada trendline ya. Kita hapus aja ya. Kita coba cek di daily. Kita coba analisa di time frame H4 aja ya. Nah, di sini kita coba gunakan persegi panjang. Di sini terlihat ya ada short sideways. Nah, di sini kita bisa menunggu break and retest untuk mencari peluang entry. Karena biasanya akan ada break setelah terjadi sideways. Di sini kita bisa melihat kalau ada resisten kuat dari pergerakan sebelumnya. Yang kita perlu antisipasi adalah terjadinya false break yang membuat harga memantul bergerak lagi ke bawah. Mengingat adanya resisten kuat pada waktu yang sebelumnya. Lalu berikutnya di market US oil. Nah, di sini saya sedang membuka posisi sell sebanyak 4 kali. Masing-masing menggunakan 0,02 lot. Pada minggu lalu saya membuat prediksi akan ada pantulan di support, tapi ternyata ada break. Lalu saya coba menarik trendline untuk mengukur seberapa tinggi kira-kira area retest itu terjadi. Baru saya putuskan untuk entry sell. Nah, untuk prediksi minggu ini kemungkinan market akan kembali bergerak ke bawah menuju area support. Jadi saya coba swing trade pada US oil di tanggal 17 kemarin. Posisi saya yang saya buka ini paling nanti akan saya close kalau udah profit sekitar 4 jutaan atau pas mendekati jam tutup market ya. Karena saya nggak ingin posisi saya saat ini terkena floating. Karena bisa aja terjadi break pada trendline di minggu depan. Jadi untuk antisipasi hal itu saya akan close position aja.
udah untung juga. Intinya jangan tamak ya guys kalau trading. Jadi kalau udah untung, udah profit, mending di close aja. Apalagi kalau profitnya udah menyentuh target kita. Sekali lagi saya coba ingatkan, jika prediksi yang saya lakukan ini menggunakan broker Agnes. Jadi jika kalian menggunakan broker lain, bisa saja ada sedikit perbedaan pergerakan pada market yang kita analisa. Jika kalian ada request market yang ingin coba kita analisa bersama, silahkan coba tuliskan aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, paling sampai di sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Trading Secret. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, salam profit.